Bagus. Nah gitu ya. Halo, cinta YouTube, selamat siang. Salam S3. Mungkin Anda pernah mendengar kata supporter ya. Supporter, maksudnya orang yang di pinggir lapangan itu kah? Ada supporter sepak bola, supporter badminton, supporter tenis itu. Apa yang terjadi? Biasanya kalau pemain salah, supporter tuh maki-maki. Wih, mestinya kamu sih begini kah? Mesti kasih drop shot kah? Kayak semas di pinggir kah? Padahal seandainya jujur supporter sudah main, dia bisa main. Tapi kenapa? Kenapa dia bisa begitu, semacam dia lebih tahu pemain? Inilah satu gejala hidup, ya. Gejala hidup bahwa kita kebanyakan dalam hidup sehari-hari itu sebagai supporter. Coba begini, coba begitu. Kita sama karyawan, coba kamu dulu pel sedikit, kamu gosok WC. Padahal kadang-kadang karyawan kita punya ya katakanlah pemain begitu ya, kurang terampil. Dan bagaimana kita bukan hanya sekedar supporter tapi pemain. Pemain artinya yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita punya staf karyawan, mencontohkan mereka cara misalnya gosok WC ya, cara masak babi panggang yang bagus. Sehingga dengan demikian, selain juga menjadi supporter yang baik, kita lebih dari itu menjadi pemain yang baik. Saya melihat hidup ini ibaratnya antara semacam pemeran antara supporter dan pemain. Kadang-kadang kita berlaku sebagai pemain kehidupan, ya, semacam drama Korea itu, semacam kehidupan di keluarga, kehidupan di paroki, kita main. Dan biasanya pemain itu dikenal pertama karena kepandaiannya, hal yang baik cukup. Dia disenangi, seperti pemain bola itu siapa yang terkenal itu? Tahu semua. Balap motor, wah tahu semua itu, siapa terkenal tuh. Tapi kalau di lain pihak juga, kalau pemain ini salah, supporter ingat sampai dunia kiamat. Ini jeleknya begitu. Ada plus dan minusnya. Sekarang begini, menurut saya, semua ada timingnya. Kerap kali sebagai orang tua misalnya kadang ini paling gampang dipahami ya. Orang tua normalnya misalnya punya anak 2 atau 3. Sebelum anaknya bisa memainkan kehidupan misalnya, sebelum dia bisa menikah, tentu pelajaran bagaimana menjadi orang yang menikah, dia lihat dari papa mamanya, bukan? Kalau hari-hari mamanya dia lihat dan papanya aku senyum sedikit, mamanya, bapaknya, meskipun dia bos di kantor, uang cukup banyak, tapi dia dengan senang hati. Pagi dia membantu istrinya, mungkin dia ngobrol sambil cuci piring. Ini hal yang luar biasa. Karena anak melihat, bapakku biarpun dia bos, tapi dia buat begitu. Pelan-pelan kemudian menjadi kebiasaan. Kemarin saya lihat di berita, satu anak di Inggris, 2 anak ini, dia menjual di kota Inggris ini, kota London ini, dia menjual jus lemon. Untuk apa yang dibuat? Dia jual, duduknya orang datang beli. Untuk apa? Untuk Yaman. Dia bilang, mereka di mana Yaman nggak tahu, cuma dengar di berita ada apa di situ. Dan mereka lihat orang tuanya. Orang tuanya yang buat suatu aksi dan dana ini membantu orang. Dia ikut anaknya baru umur kelas 5, kelas 6 kalau nggak salah. Saya lihat di kemarin siang ya di Metro ulas, bisa mengesankan. Konteks pemain dan supporter. Saya sedang main badminton meskipun tidak ahli main. Kadang saya main sedikit dan senang sekali kalau bisa kita mematikan bola ya. Kita bangga sekali. Terus kemudian saya nonton kejuaraan All England, saya pasti tonton itu. Misalnya Indonesia Open, Thailand Open, saya senang. Apa terjadi? Kadang-kadang kalau pemain misalnya, ya maksudnya dia ambil bola gak kena, kadang spontan keluarnya, kau ini mesti begini kah, mesti begitu kah. Padahal mereka itu pemain internasional. Saya nih pemain kampungan. Kadang-kadang kita seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai supporter overdosis, memberikan komentar kebanyakan. Sehingga karena banyak komentar, saya kerap menggambarkan begini sama anak kami di sekolah, menjelaskan tuh, manusia ada kepala kan, ada badan, ada kaki. Kalau manusia ini
mulutnya besar, otaknya kecil. Kecil saya kalau orang tertawa semua, itu saya guyon sebenar ini. Anak-anak tertawa semua, rombongan guyon benar. Tapi kalau mulutnya kecil sewajarnya, otaknya besar. Artinya apa? Mungkin ini joke, ya joke rohani begitu. Tapi bagi saya itu benar. Kalau orang yang banyak omong, semua dikomentari, apa-apa dikomentari, saya yakin bahwa dia tidak bisa buat apa-apa. Orang komentar perlu seperlunya. Dalam konteks Jawa, empan papan, tempat yang tepat. Lihat tuh, saya lihat senang dengan Injil, dengan Yesus. Kapan dia komentar tentang para muridnya, kapan dia diam. Sehingga para murid tahu apa yang harus dibuat. Atau mungkin bos, dan saya percaya bos akan suka kalau karyawan-karyawannya itu omong seperlunya. Kadang juga kalau saya pribadi, kalau misalnya jam istirahat, saya punya anak ramai, satu jengkel sekali. Karena mengganggu kita. Nah, inilah yang saya kira dalam hidup ini, bagaimana kapan kita berperan sebagai pemain, kapan sebagai supporter. Alangkah baiknya imbang. Dan saya lebih setuju kalau kita pemain menjadi 75%. Supporter 25% ini lebih ideal. Karena itu kan lebih meyakinkan orang. Kalau hari-hari kita komen ya baguslah komen. Tapi kalau komennya menjengkelkan. Misalnya pemain, gitu aja nggak bisa. Wah, coba gitu kan. Coba misalnya ada seorang istri udah berusaha masak, meskipun dia udah masak, dia belajar masaknya, masak ayam opor gitu. Udah hidangkan, suaminya bilang, gininya nggak bisa. Nah, kalau pinter, bayangkan sakitnya sampai di sini itu. Bisa langsung ambil parang, bisa lempar parang itu. Atau mungkin itu juga sebaliknya seorang suami. Dia melamar kerjaan, mati panas-panas, pulang-pulang, suaminya, istrinya bilang, gitu aja kamu nih, membeli sekali kamu. Itu bisa jengkel suami itu. Ya, dalam hak konteks seperti ini ya, kadang-kadang gini saya senang. Kalau pelatih yang bagus, ya, kita punya pemain ganda yang bagus ya. Sebenarnya itu siapa tuh kita ada Ahsan kan, ada siapa lagi tuh, ada si siapa tuh yang main ganda putra itu yang bagus tuh loh, yang satu dunia ini. Nama siapa tuh namanya? Siapa dunia ini? Saya lupa nama, kan lebih tahu saya. Tapi itu dia punya pelatih itu mungkin saya kira hebat. Itu. Mainnya itu Markus sama si, bagaimana bisa menjadi hebat begitu? Memang pelatih itu memang hebat ya. Bagaimana dia salah? Tidak apa-apa, kau coba lagi. Bolanya dipanjangin. Wah, kamu siap terima bola. Wah, meskipun kalau kita bilang, kalau misalnya saya pelatih, salah, kau tuh goblok. Cukup sudah. Semuanya berhenti semua. Kadang-kadang pelatih sebagai dia juga sebagai supporter ya, kan dia menonton, yang berikan support begitu. Sehingga apapun juga dalam hidup juga begitu. Misalnya orang yang baru menikah, kadang pasti kan yang suami mengeluh, istri mengeluh. Orang tua yang mendengar bagaimana? Kalau orang tua yang hanya sebagai kurang bagus, dia bilang, misalnya anaknya yang fitri ini, dia ngeluh. Maksudnya apa dia bilang? Kau punya suami goblok itu, brengsek itu. Karena melukai mereka, atau sebaliknya. Sehingga dalam pernikahan Katolik ada saksi pernikahan, orang yang netral. Kalau misalnya sang suami ngeluh tentang istrinya, ngeluhnya pada sang ini, sehingga dia bisa memberikan dengan 50-50, ya, sehingga objektif. Ini penting. Dan saya melihat begitu ya hidup kita ini. Kadang kita menjadi supporter, kadang jadi pemain, tapi alangkah bagusnya kalau kita bisa jadi pemain 75%. Kemudian 25% tuh hanya menjadi supporter. Supporter pun mesti yang sopan dong, jangan yang kita buang-buang. Itu orang main itu kadang lempar motor lakpa, nggak bagus. Kadang apalagi pas orang main pakai kayak flash, orang tuh silo mata, nggak bagus juga. Ini penting saya kira. Kapan saatnya itu yang kita pelajari, kita tahu dari hidup, sehingga memang ada gejala bahwa supporter merasa diri paling tahu, lebih tahu dari pemain. Ini yang sifat yang kecenderungan di mana-mana. Saya coba dengar tuh kalau orang pertandingan bola, komentar, saya pribadi pertama, kalau senang badminton, meskipun saya pemain di kampung ini, komentarnya macam kita paling surga sudah. Kau gitu juga bisa, stepnya mati, seperti malah hati kan bagus temannya tuh. Berarti sama Ucok tuh, kita punya ganda campuran tuh, keren itu. Tapi di Eropa dia juara, kadang di Indonesia dia kadang mungkin lain situasi mungkin ya. Tapi saya kira mereka pasti berlatih mental, karena begini, karena pemain kalau mental down itu bisa berhadapan dengan
Kevin Marcus ini juara 1 langsung dia down, pasti kalah pasti. Tapi kalau udah yakin saya coba, saya bisa bertahan, misalnya gitu. Karena ini kan kadang-kadang juga pemain dan supporter ini masalah psikologi. Kalau orang merasa di atas angin, kadang orang diremehkan, oh bahaya itu bisa langsung ditelikung, habis dia. Oleh karena itu pemain, supporter punya aturan, dan saya senang kalau kita lebih besar jadi pemain, tahu situasi, kemudian komentar seperlunya. Artinya komentar yang menguatkan nih. Kau pasti bisa tuh, tekan sedikit kak, wah gerak sedikit coba dikit, main senang kan gol. Saya kira demikian. Saya kira mungkin kita semua nih yang telah mendengar S3 nih, kita mampu semua. Yang penting kurangi berkomen, banyak perbuatan, sehingga sungguh menjadi hal yang luar biasa. Begitu, pilih karena menjadi penonton atau pemain, tergantung kita buat apa, kita komen apa, sehingga hasilnya nyata. Dan saya kira jangan sebelum Anda lupa, jangan lupa tekan itu tombol subscribe agar semakin banyak orang memilih menjadi pemain. Banyak pemainnya dan supporter cukup segitu ya, seperlu saja, sehingga pemain jadi enak. Karena nonton orang main nih, karena nonton orang yang memberikan supporter ini nggak ada gunanya nih. Kadang-kadang supporter berkelahi ini, bagaimana Arema ini bertengkar ini, yang karena baku sindir ini kan tidak benar. Padahal kita nonton orang main bola, orang main badminton, bukan orang yang di luar itu semua. Jadi oleh karena itu berbahagialah kita yang dipilih Tuhan menjadi pemain kehidupan. Dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam aturan, pelan-pelan jalani untuk menciptakan banyak gol, banyak poin lewat karya yang kecil-kecil, rutin. Kadang betul, seperti misalnya mengawasi anak belajar, ini kan tidak perlu studi S1, S2, perlu ada di situ. Pas anak-anak studi kita hadir di situ, sehingga anak merasa didampingi. Atau jika gurunya hadir, senang saya kira begitu. Tidak perlu tinggi-tinggi, sederhana saja. Programnya cukup jelas, penting anak didampingi sehingga merasa ada pembina, ada orang tua, ada guru yang hadir, sehingga mereka merasa solider. Guru kita mendukung kita ini. Oleh karena itu ya, berbagilah senantiasa dan tekan tombol subscribe untuk terhubung dalam setiap saat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Begitu? Wah, keren.